Indonesia disebut berpotensi menjadi satu di antara mitra strategis dalam proses pemulihan Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 13 November, dengan pengalaman panjang dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia dinilai mampu berkontribusi aktif dalam membangun kembali perekonomian Gaza. Selain itu, Uni Eropa juga menilai pentingnya peran negara seperti Indonesia dalam membangun ekonomi di tingkat akar rumput. Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Palestina menyebut Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam mendorong ekonomi komunitas dan pengalaman tersebut relevan dengan kebutuhan rekonstruksi Gaza. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam forum tingkat tinggi mengenai kemanusiaan dan pembangunan Gaza menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia memiliki peran besar dalam menghidupkan kembali ekonomi Gaza. Ia menilai dukungan semacam itu dapat menjadi simbol bahwa solidaritas dunia tidak hanya berbentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga peluang ekonomi jangka panjang. Kantor Presiden Israel Isaac Herzog menanggapi surat dari Donald Trump dengan nada diplomatis terkait isi surat soal pengampunan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, pihak istana menyebut bahwa Herzog sangat menghormati Trump serta menghargai dukungan Presiden Amerika Serikat itu yang dinilai tak pernah goyah terhadap Israel. Namun, istana juga menegaskan bahwa siapapun yang menginginkan pengampunan Presiden harus mengajukan permohonan resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Israel, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan bahkan sebelum seseorang dijatuhi vonis bersalah. Meski demikian, langkah tersebut hanya dapat dilakukan bila dianggap untuk kepentingan publik atau karena alasan pribadi yang luar biasa. Sesuai aturan, permohonan pengampunan juga harus diajukan oleh terdakwa sendiri atau anggota keluarganya. Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan tersebut. Surat dari Donald Trump yang berisi desakan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diberi pengampunan memicu perpecahan tajam di Israel. Kubu pemerintah dan oposisi kini saling berseberangan dalam menanggapi langkah Trump tersebut. Kantor Presiden Israel Isaac Herzog merespons surat itu dengan nada diplomatis. Pihak istana menegaskan bahwa Herzog tetap menghormati Trump dan menghargai dukungannya terhadap Israel. Namun, istana juga menekankan bahwa permohonan pengampunan hanya dapat diajukan secara resmi melalui prosedur hukum yang berlaku. Dari pihak pemerintah, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang berasal dari sayap kanan secara terbuka mendukung gagasan Trump. Ia menilai proses hukum terhadap Netanyahu telah bergeser menjadi serangan terhadap jaksa penuntut yang dianggap sering ceroboh dalam menangani perkara. Sebaliknya, pemimpin oposisi sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menolak keras gagasan tersebut. Ia menyebut bahwa hukum Israel mewajibkan pengakuan bersalah dan penyesalan sebelum seseorang bisa menerima pengampunan. Dalam pidatonya di parlemen, Lapid menilai sudah saatnya Israel menegaskan kedaulatannya dan menolak segala bentuk campur tangan asing, termasuk dari seorang presiden Amerika Serikat. Pernyataan itu mempertegas garis pemisah antara kubu pendukung Netanyahu dan kelompok oposisi yang menolak campur tangan politik luar negeri. Militer Amerika Serikat dikabarkan tengah mempertimbangkan pembangunan pangkalan sementara yang mampu menampung hingga 10.000 orang di dekat jalur Gaza. Rencana ini disebut sebagai bagian dari upaya Washington untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional yang akan memantau gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Angkatan Laut AS diketahui sedang meminta perkiraan biaya dari sejumlah perusahaan yang telah prakualifikasi. Permintaan itu berisi rincian kebutuhan untuk pangkalan mandiri yang mampu mendukung 10.000 personil, serta menyediakan ruang kantor seluas 10.000 kaki persegi selama 12 bulan. Dalam dokumen permintaan informasi yang dikirim pada 31 Oktober, lokasi yang diincar disebut berada dekat Gaza, Israel. Dua sumber yang memahami rencana ini menyebutkan bahwa tanggapan dari kontraktor dijadwalkan pada awal November. Pejabat lain dari AS menilai permintaan tersebut masih dalam tahap perencanaan awal, serta kemungkinan besar berkaitan dengan rencana membangun basis di Israel bagian selatan sebagai dukungan logistik bagi pasukan internasional. Rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza diprediksi gagal, dengan indikasi wilayah itu akan terbelah dua antara area yang dikuasai Israel dan bagian lain di bawah Hamas. Laporan Reuters pada 11 November menyebut 6 pejabat Eropa yang mengetahui langsung pembahasan tahap lanjutan rencana tersebut menyebutkan upaya implementasi saat ini terhenti dan rekonstruksi kemungkinan hanya akan dilakukan di wilayah kendali Israel.
Tahap gencatan berikutnya semestinya mencakup penarikan pasukan Israel, pembentukan otoritas transisi, penempatan pasukan keamanan multinasional, dan dimulainya rekonstruksi. Namun, tanpa jadwal dan mekanisme yang jelas, rencana itu belum berjalan. Hamas menolak perlucutan senjata, Israel menolak keterlibatan otoritas Palestina, dan belum ada kepastian mengenai pasukan multinasional. Menurut 18 sumber diplomatik, tanpa dorongan kuat dari AS, bahkan batas garis kuning yang disepakati berpotensi menjadi perbatasan permanen Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.